Kekalahan negara Indonesia ketika melawan Jepang itu menjadi salah satu pembelajaran tersendiri bagi negara Indonesia. Memang itu juga menjadi hal yang sangat wajar mengingat tim nasional negara Jepang merupakan tim nasional yang kuat ya teman-teman. Apalagi hal itu semua terjadi karena disiplin yang tinggi, karena terlihat pada saat sebelum pertandingan supporter dari negara Jepang sebelum masuk ke GBK, mereka mempersiapkan kantong plastik untuk membuang sampah pada tempatnya, dan itu menjadi nilai jual tersendiri yang patut dicontoh bagi kita sebagai masyarakat negara Indonesia. Tetapi pada video kali ini kita tidak membahas mengenai hal itu. Meskipun pertandingan Indonesia melawan negara Jepang kita kalah dengan skor akhir 0-4, tetapi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik dan cukup penting bagi negara Indonesia untuk kedepannya, di mana memang Indonesia sempat mengalami atau mendapatkan beberapa kesempatan emas. Pada video saya berikutnya ataupun pada video saya sebelumnya, saya telah membahas 3 peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Indonesia. Teman-teman bisa melihat video tersebut dengan cover video seperti ini teman-teman. Memang sangat disayangkan itu gagal dimanfaatkan, tetapi pada saat yang bersamaan ketika Indonesia sedang bertanding melawan negara Jepang, siapa sangka salah satu pemain yang diidam-idamkan oleh banyak sekali fans negara sepak bola di Indonesia datang ke GBK untuk melihat pertandingan Indonesia melawan negara Jepang. Iya, benar sekali, itu adalah orang yang mempunyai nama Ole Romeni. Ia merupakan striker yang masih muda, berusia 24 tahun ya teman-teman, dan striker ini pada mulanya seringkali dibujuk oleh ketua PSSI untuk membela Indonesia, dan pada awalnya Ole ini menolak ya teman-teman, karena Ole menanggap bahwa Indonesia bukanlah negara yang kuat, jadi Ole tidak mau dinaturalisasi. Tapi dari waktu demi waktu perkembangan dari tim nasional Indonesia semakin nampak. Pada akhirnya Ole datang ke negara Indonesia. Sekedar informasi saja teman-teman, Ole Romeni berusia 24 tahun dengan tinggi 1,85 meter. Posisi yang ia sering mainkan itu adalah posisi penyerang, seperti striker, sayap penyerang, dan juga AMF ya teman-teman. Di mana di dalam 191 pertandingan Ole mencetak 41 gol dengan 15 assist ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang bahwa karirnya di dalam benua Eropa ataupun di dalam Liga Eropa cukup bagus juga teman-teman. Walaupun tidak sempurna, tetapi tidak bisa dipungkiri Indonesia kekurangan pemain penyerang yang bagus untuk mengeksekusi bola. Dan nama dari Ole menjadi salah satu opsi yang sangat penting bagi negara Indonesia. Jadi mau tidak mau Indonesia harus mendapatkannya. Tetapi siapa sangka pada saat persiapan Indonesia melawan negara Jepang, ternyata Ole juga sempat bertemu dengan beberapa pemain tim nasional Indonesia sendiri seperti Justin Hubner dan juga Bang J teman-teman. Dengan kata lain, ketika pertemuan itu terjadi, naturalisasi dari Ole semakin mendekati kesepakatan ya teman-teman. Apalagi sebelum Indonesia bertanding melawan negara Jepang, tertangkap oleh CCTV negara Indonesia ataupun CCTV dari masyarakat negara Indonesia bahwa ternyata Ole datang ke negara Indonesia selain melihat pertandingan Indonesia melawan negara Jepang. Diketahui juga teman-teman, Ole di sini teman-teman sedang menjalankan pemeriksaan fisik. Jadi sebelum pemain dinaturalisasi memang sudah sewajarnya mereka dicek terlebih dahulu bagaimana fisiknya, apakah bagus atau apakah layak untuk bermain di lapangan hijau untuk membela Indonesia atau tidak. Dengan kata lain, ini adalah salah satu proses dari naturalisasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia, sehingga kita dapat memastikan Indonesia memang akan segera mendapatkan penyerang baru bagi tim nasional Indonesia. Jadi apakah Ole akan bisa membela Indonesia ketika Indonesia bertanding melawan Arab Saudi?
itu memang masih menjadi tanda tanya, tetapi memang sangat kecil kemungkinannya. Tetapi kalau Erick Thohir sebagai ketua PSSI sedang mengusahakan semuanya itu, kemungkinan itu tetap ada teman-teman, walaupun kecil kemungkinannya. Dan ketika kita melihat kolom komentar dari masyarakat Indonesia, banyak sekali yang menyayangkan kenapa baru sekarang, kenapa nggak dari dulu sebelum Indonesia melawan negara Jepang. Dan ketika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, memang Ole ini sedikit susah untuk dibujuk ya teman-teman, karena ia tidak yakin mau membela Indonesia. Tapi siapa sangka atas bujukan dari temannya sendiri yang mempunyai nama Ragnar Orakmanung, pada akhirnya Ole juga mau membela tim nasional Indonesia. Dan masyarakat Indonesia berharap agar nama dari Ole bisa dipercepat prosesnya, sehingga tim nasional Indonesia mempunyai striker yang ganas dan juga bagus ya teman-teman. Tapi ketika kita kembali berbicara mengenai pertandingan Indonesia melawan negara Jepang, menariknya salah satu fans dari negara Jepang memberikan suara ataupun pendapat ketika Indonesia bertanding melawan negara Jepang. Fans dari negara Jepang mengatakan Indonesia sangat bagus di awalnya, beberapa kesempatan emas terjadi, tapi Indonesia gagal memanfaatkannya, dan itu disampaikan oleh fans negara Jepang. Bahkan fans negara Jepang juga beranggapan jikalau gol pertama diciptakan oleh Indonesia, maka peluang Indonesia untuk menang ataupun seri semakin tinggi. Karena setelah Indonesia mencetak gol, Indonesia pasti akan bermain bertahan dengan mengulur waktu ya teman-teman. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang setuju terhadap pendapat dari fans negara Jepang. Tapi apa boleh buat, kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia dengan baik. Tapi tetap saja itu bisa menjadi evaluasi tersendiri agar Indonesia bisa menjadi atau mempunyai permainan yang lebih baik lagi teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman ketika Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Sebenarnya ya, ini kan skornya kan 4-0 ya. Tapi peluang pertama itu Indonesia. Kalau itu yang gol, pasti berubah hasilnya. Ya, jadi seharusnya Indonesia cetak gol duluan, lalu kalau Jepangnya kejar gitu ya. Kalau gitu bisa seri atau bisa Indonesia menang. Cuma sayang sekali peluang besar untuk Indonesia yang pertama itu ya gagal ya. Jadi setelah itu Jepang naik angin. Tapi overall permainan dari Jepang sendiri menurut Hiroto nggak? Awalnya sih agak susah ya untuk nembus lini belakang yang kuat dari Indonesia karena fisikalnya juga kuat. Di kick tendangannya bagus dan si Rafael Strike tuh bagus juga ya larinya. Jadi awalnya sih merasa agak susah, tapi lama-lama terbiasa dia bisa menemukan space-nya, akhirnya memanfaatkan space itu terus start gol. Jadi gol. Kalau menurut Hiro, best player in Indonesia siapa? In Indonesia, Ya. mungkin yang tengah center back, yes. Tom Haye, kalau nggak Strak sih. Strak. Ya, karena ada peluang yang besar sekali di lama itu bagus banget.